Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam santun, salam silaturahmi saklawase. Ya, berjumpa kembali di Haji Mintol Channel. Sekarang saya membahas mengapa lele itu berdiri atau menggantung atau mengambang. Sebelumnya mohon untuk like dan subscribe-nya. Terima kasih. Ya. Di dalam membudidayakan ikan lele terdapat salah satu problem yang sering terjadi, yaitu benih ikan lele yang berdiri atau menggantung di permukaan air. Tentu saja ini menjadi sebuah masalah yang cukup membingungkan untuk para pembudidaya ikan lele. Tidak sedikit pembudidaya lele pun dibuat pusing karena hal ini. Biasanya mayoritas benih ikan lele yang telah terlanjur menggantung dan pada akhirnya akan mati. Sebenarnya ada banyak penyebab dari benih ikan lele yang telah menggantung, yang dapat saja berasal dari kualitas dari benih itu sendiri sampai dengan kolam budidaya. Ya. Ini di sini salah satu contoh, ya, ada sebagian benih lele ya, yang menggantung atau mengambang seperti ini. Ya, kenapa airnya seperti ini? Nih, nanti saya jelaskan. Ini salah satu ikan lele yang menggantung. Tentu saja di dalam pemilihan dari benih lele dengan memakai kualitas yang baik, dan tentu saja sangat penting dikarenakan lele yang diperoleh ternyata baru saja sembuh dari sebuah penyakit. Melalui cara pemilihan yang bisa dibilang cukup kasar, maka benih lele yang diperoleh dari adanya perkawinan induk dengan inbreeding atau perkawinan sedara dapat mengakibatkan atau membuat kualitas bibit yang diperoleh bisa dibilang buruk dari segi kualitas. Ya, terkadang karena lebih memilih harga yang murah, maka pembudidaya lele lebih mementingkan hal tersebut dibandingkan dengan kualitas lele. Oleh karena itu, lebih baik di dalam membeli benih ikan lele diperlukan ketelitian yang lebih. Jangan ragu untuk menanyakan tentang keadaan benih tersebut. Memang dihasilkan dari kualitas yang benar-benar baik ataupun kurang baik. Ini juga ada yang berdiri, ya. Ada yang mengambang atau menggantung, ya. Oleh karena itu, jika Anda terlanjur membeli benih lele yang menggantung atau berdiri, maka diperlukan untuk segera diatasi atau diobati. Namun sebelum mengobatinya, akan lebih baik jika Anda mengetahui apakah penyebab dari benih lele yang menggantung tersebut. Apakah benih lele itu memang sedang sakit atau memang mempunyai kualitas air yang buruk. Ya, sebelum saya berlanjut untuk cara mengatasi lele yang mengambang atau menggantung, ya. Ciri-ciri dari benih lele yang berdiri atau menggantung. Terdapat beberapa ciri dari benih lele yang menggantung, yaitu benih lele telah diberi pelet tetapi tidak adanya respon dan bahkan tidak mau makan. Jika hal ini terjadi, maka bisa dipastikan jika sedang mengalami kesakitan. Benih lele telah diberi makan, sebenarnya tetap mau memakannya, tetapi terlihat kurang bernafsu, maka bisa dipastikan jika kualitas dari air kolam tak terlalu baik atau bisa dikatakan buruk. Yang menjadi penyebab jika lele menggantung, ya, bisa jadi penyebab dari benih lele yang berdiri atau menggantung diantaranya. Yang pertama, benih lele yang sedang terkena penyakit.
Yang kedua, kualitas dari air kolam itu sendiri yang buruk. Dan yang ketiga, ternyata kadar dari pH air kolam yang tak dapat terjaga. Ya, di dalam video yang kemarin-kemarin yang sudah saya jelaskan, itu kadar pH yang baik itu antara atau sekitaran 28 derajat Celcius. Nah, terus gimana cara mengatasi lele yang menggantung atau berdiri? Ya, sebenarnya ada beberapa cara di dalam mengatasi benih lele yang berdiri atau menggantung. Seperti buatlah lele remaja untuk berpuasa, sedangkan untuk benih lele yang diberi pakan hanya sedikit saja. Kalau di sini biasanya dipuasakan itu 2 hari, kadang ya 1 hari, 1 kali 24 jam, 1 kali 24 jam, bahkan ada yang 2 hari, 2 kali 24 jam. Melakukan penyiponan atau membersihkan kotoran yang terdapat di dasar kolam sehingga air mempunyai kualitas yang lebih baik. Itu kalau penyebabnya dari air kolam. Lakukan pemisahan benih lele yang berdiri atau menggantung dengan lele yang masih sehat. Nah, di sini dipisahkan. Ini yang parah kadang ditaruh di sini. Ini. Nah, terus untuk yang tidak menggantung dibiarkan di sini. Ini juga masih ada, nanti disortir lagi yang berdiri, nanti disendirikan. Berikan bawang putih yang telah digeprak ke kolam ikan dengan benih yang menggantung. Nah, fungsi dari bawang putih itu sendiri untuk menetralisir. Itu biasanya dikasih 1 siung, itu digeprek atau dihaluskan. Nah, itu ditaruh di kolam, air kolam. Menaburkan garam di kolam lele, menuangkan obat biru di kolam lele. Itu juga salah satunya. Ya, dari beberapa cara tersebut, maka dalam waktu hanya sehari akan terlihat benih ikan lele yang akan mati, akan benar-benar mati, sedangkan yang hidup atau sehat akan tetap sehat. Ya, kalau misalnya yang sudah enggak bertahan itu, kalau mati ya mati. Ya, kalau memang dia sudah sehat, ya pasti dia akan hidup. Itu nantinya. Nah, tentu saja ambil benih lele yang masih sehat dan kemudian tebarkan kepada kolam lele yang telah disiapkan. Ya, yang sudah mati ya otomatis dibuang, dan yang sehat itu dipisahkan lagi atau dipindahkan. Ya, ini biasanya ini taruh sini, ini yang biasanya yang berdiri. Nah, nanti airnya diganti seperti ini. Nah, kita biasanya menggunakan probioka. Ya, probioka jenenge mau. Ya, probioka. Itu berupa kayak pelet, bulat-bulat itu bentuknya. Probioka. Itu kemarin ada kawan yang tanya pakai probiotik apa. Ya. Probioka itu kayak sak piro, Pak? Secukupnya itu berapa butir kan, ini tadi bulat-bulat bentuknya itu. Cukup ya, kolam 50 butir cukup. Dikasih 50 butir ya untuk satu kolam yang berukuran 3 atau 4 meter ya, Pak ya. Ya. Ini salah satu lele yang sehat. Yang ini juga siap panen. Nah, dulu yang sebelah sana.
itu sudah dipanen kemarin. Cuma pas waktunya panen malam hari jadinya nggak kelihatan saya kamera. Ya nanti kalau sudah jelas ya, saya videokan lagi. Saya sudah sampai di sini ya. Ini semoga bermanfaat. Ya. Jangan lupa like, share, ya, subscribe. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf ya apabila kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan selalu.